Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pluters di rumah, kembali lagi dalam program Plut Podcast. Plut Podcast merupakan sarana edukasi dan informasi bagi koperasi UKM di bawah naungan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. Tepatnya pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut NTB. Plut NTB, transformasi digital koperasi UKM Provinsi NTB. Kembali lagi bersama saya Hafita Malariski yang akan menemani Sobat Pluter semua di rumah pada hari ini. Baik, pada episode kali ini dengan tema The Journey of Young Champions, Young Mind, Big Dreams. Karena kita percaya bahwa disiplin dan mimpi besar akan membawa kita pada hal-hal yang luar biasa. Baik, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, dua gadis anak muda hebat Indonesia yang Sobat Pluters perlu tahu di sini. Yang pertama di paling ujung sana, di paling kanan ada Gina Talita Jannah, winner Putri Anak Indonesia NTB tahun 2026 yang telah membuktikan bahwa kerja keras, disiplin dan keberanian mampu membawa dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Kemudian di sebelah saya gitu ya, yang kedua ada Keziana Mefatania Winata, delegasi Kota Mataram pada Bintang Sobat SMP tingkat nasional tahun 2026. Sosok pelajar inspiratif yang membawa semangat kepemimpinan, kreativitas dan kepedulian terhadap sesama. Selamat datang Gina. Hai. Selamat datang Keisha. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sobat Pluter semua di rumah, hari ini kita akan mengenal mereka lebih banyak gitu ya. Semoga Sobat Pluters di rumah bisa mengambil apa saja yang mereka jalani gitu ya, bisa sampai di titik ini. Baik, sudah siap berbagi cerita inspiratif hari ini? Siap. Siap banget ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan kalian perkenalkan diri masing-masing dengan cara yang paling unik. Kita mulai dari K dulu. Paling unik ya kak? Ya. Oke. Halo Sobat Pluters, perkenalkan aku Keziana Mefatania Winata, akrab disapa Kezia. Aku merupakan bintang Sobat SMP Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 atau yang biasa disebut dengan generasi 3. Wow, keren banget. Selanjutnya silahkan Gina. Halo Sobat Pluters, perkenalkan nama saya Gina Talita. Saya merupakan winner Putri Anak Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Oke, keren banget ya. Nah, siapa nih yang paling semangat datang ke podcast hari ini? Aku. Kita berdua. Semangat karena mau ketemu hostnya, apa karena podcastnya? Dua-duanya. Ya. Semangat banget. Baik, Sobat Pluter semua di rumah, mereka sudah tidak sabar lagi gitu ya, mau membagikan kisah inspiratif mereka bisa sampai di titik ini gitu ya. Mereka adalah anak-anak hebat yang membawa nama daerah mereka ke ajang nasional ya. Oke, nah yang pertama saya mau tanya dulu sama Gina nih. Sebenarnya Gina ini sosoknya seperti apa sih di rumah, di sekolah gitu? Aku biasanya gimana ya? Kayak Sosoknya? baik, ramah, ceria tentunya. Oke. Sama aja sih di sekolah atau di rumah juga. Berarti banyak temen dong? Banyak. Di Banyak mana-mana temen pasti ya. banyak teman. Biasanya kalau anak-anak seumuran gini tuh ada geng-gengan gitu nggak sih? Enggak sih, aku Enggak sih. kurang suka kalau geng-gengan. Jadi semua temenan aja. Oh ya, berbaur ke semuanya ya. Oke, kemudian apa sih kegiatan yang paling disukai selain sekolah? Sekolah paling kalau di rumah aku suka nulis jurnal. Nulis jurnal. Nyanyi juga. Itu ya banyak banget ya. Nulis jurnal itu apa? Time management atau buat apa, sketsa atau apa gitu? Aku paling belajar tentang buat baju sih, karena gitu. dari besok mau kuliah desainer soalnya. Oh, seneng desain. Ya. Oke. Berarti pernah nggak sih buat baju sendiri? Misalnya modelnya ini aku Kalau seneng untuk sekarang sih belum. belum, masih seneng-seneng lihat gitu, pelajari Iya. dulu gitu ya. Oke. Kemudian siapa sih sosok yang paling menginspirasi dalam hidup Gina? Kalau aku orang tua sih. Orang tua, Iya. khususnya kedua orang tua berarti ayah Iya. dan ibu. Mereka punya perannya masing-masing buat Gina gitu ya. Oke. Kemudian kalau tidak ikut ajang Putri Anak Indonesia ini, kira-kira Gina pengen dikenal jadi sosok yang seperti apa? Aku yang penting ceria, ramah aja. Oke, gitu ya. Jadi biar banyak
Iya. teman gitu ya, banyak yang senang gitu ya. Udah dikenal juga. Udah dikenal juga. Oke. Kemudian K, kalau boleh nggak sih K ceritakan sedikit di sekolah itu biasanya ngapain aja? Karena kayaknya K seneng jurnal. Tadi pernah jadi host podcast juga ya. Coba silakan. Oke, kalau aku di sekolah yang pastinya aku belajar, Kak. Terus yang kedua, aku tuh selalu ikut aktif gitu lewat organisasi maupun ekstrakurikuler. Kebetulan aku tuh ikut ekstrakurikuler jurnalistik yang dimana aku sendiri sebagai pemimpin redaksinya, tapi sekarang karena aku udah kelas 9 jadi fokus ke TKA. Dan sebagai host, aku pernah sebagai host itu tuh narasumbernya adalah dari Dewan Anak Mataram. Wow, keren banget. Masih seumur ini gitu ya sudah mencoba ke dunia jurnalis tadi ya. Kemudian apa hobi yang paling sering Kay lakukan di waktu luang gitu? Kalau aku seperti cewek-cewek pada umumnya nyanyi di kamar mandi ya. Iya, nyanyi di kamar mandi karena kita seperti artis gitu. Karena pantulan suara kita tuh terdengar bagus banget ya. Ya, nyanyi. Terus aku juga suka masak. Suka masak kayak masak cookies atau mungkin masak ayam. Pokoknya ini aku suka masak karena terinspirasi oleh bunda. Nah, diajarin bunda gitu ya. Betul. Kadang aku cari resep di TikTok. Cari resep di TikTok kemudian dimakan bersama itu paling menyenangkan banget ya kan? Betul. Kemudian menurut Kay, sebenarnya Kay itu orangnya kayak gimana sih? Kalau menurut aku sendiri, aku tuh orangnya pertama ceria, sama kayak Gina. Kita berdua adalah orang ceria. Kita tuh ceria, aku tuh ceria. Terus habis itu yang kedua aku tuh lumayan cerdas karena cepet nangkep lah gitu. Kalau misalnya dikasih materi atau urusan apapun itu aku cepet nangkap. Terus yang ketiga aku tuh centil Perempuan banget. Ya, perempuan banget ya. Oke. Kemudian apa sih karena kan Gina ini tadi bintang sobat SMP. Kenapa sih mau ikut ajang itu? Karena bintang sobat SMP ini adalah suatu apresiasi bagi seluruh siswa-siswi berprestasi tentunya, memiliki profil pelajar Pancasila yang cukup oke, dan juga mau mengikuti seluruh program dari Kemendikdasmen. Dan juga karena kita bintang sobat SMP, otomatis kita adalah bintang yang harus diberikan menjadi contoh bagi teman-teman sebaya kita dan menjadi role model. Jadi lewat aksi nyataku, aku tuh menjadi role model, menjadi contoh yang baik bagi teman-teman di sekitarku. Oke, nanti kita tanya lebih lanjut sebenarnya gimana sih ya perjalanan Gina berjalanan Kay gitu ya sampai ke nasional. Oke. Karena kalian tuh sama-sama ceria gitu ya. Jadi bingung saya. Oke, kita lanjut ya. Untuk Gina nih, bagaimana awalnya Gina ikut perlombaan ya? Winner Putri Anak Indonesia TV. Awal aku tertarik sama ajang ini ingin membuktikan bahwa aku tuh gak bisa direndahin seenaknya mereka aja. Karena aku berangkat dari bullying. Karena aku pernah dibully waktu SD dulu. Gitu. Ya. Oke. Terus tahu ajang ini dari mana? Dulu mama yang scroll IG terus lewat pendaftarannya baru buka. Jadi berniat untuk ikut gitu ya. Ternyata mama support banget ya. Okay. Karena ini impiannya mama dulu tapi nggak tercapai, jadi aku kadang begitu ya orang tua ya. Kemudian apa sih tantangan terbesar Gina selama melakukan proses seleksi? Tantangan terbesar aku sih cuma buat menjaga nama baik PAI dan nama baik keluarga juga. Oke, jadi itu terus ke bawah gitu ya? Iya, karena bahkan bukan rata-rata sih, setiap model tuh pasti punya skandal. Gitu. Oke. Kemudian apa sih yang Gina rasain setelah diumumkan menjadi winner? Senang dong pastinya. Ada senang, sedih, terharunya. Siapa yang pertama kali dikasih informasi bahwa Gina nih aku juara loh gitu? Orang tua pastinya ya. Oke, kemudian setelah menjadi winner, Gina merasa apa sih tanggung jawab terbesar Gina di ajang ini karena udah memenangkan ini gitu? Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab aku yang aku sendiri ya. Untuk membawa nama daerah dan nama NTB juga untuk ke ajang nasional besok di tanggal 27 sampai Oktober.
Oke, itu ajangnya apa? Putri Anak Indonesia, tapi yang nasionalnya. Oh, yang nasionalnya ya, berarti naik ke nasional. Oke. Kemudian kita beralih ke K. Bagaimana sih perjalanan? Nah, jadi dari awal nih, dari awal ikut ajang Bintang Sobat SMP. Oke, dari awalnya aku pertama ini sebenarnya udah ikut Kak sebelumnya di tahun 2025. Tapi sangat disayangkan sekali aku tuh gugur. Jadi 2026 nih ada lagi Kak ajangnya. Tapi aku tuh awalnya tuh ragu, aku tuh sempet takut kayak aduh lolos nggak ya, sempet kayak down dikit sebenarnya. Tapi puji Tuhannya aku tuh bisa kayak ayo beraniin diri, walaupun kamu nggak lolos di tahun ini, setidaknya kamu udah pernah mencoba. Dan puji Tuhannya aku coba di tahap seleksi yang pertama itu kita membuat video profil yang dimana kita memperkenalkan diri kita sebagai apa sih keunikan dari diri kita, keuntungan dari diri kita, mulai dari apa prestasi kita, sifat kita seperti apa, dan juga seberapa aktif kita di sekolah gitu. Nah di situ puji Tuhannya aku lolos di seleksi yang pertama membuat video, lanjut ke seleksi yang kedua, di mana aku tuh membuat video lagi, tapi tentang program yang akan aku jalankan sebagai Bintang Sobat SMP. Programnya itu sesuai dengan Kemendikdasmen punya program namanya Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, di mana budaya sekolah aman dan nyaman itu kita tuh bikin sekolah kita tuh nyaman gitu. Jadi melalui programku namanya Aku Didengar, di mana aku tuh sebagai sebagai orang yang kayak merangkul teman-teman aku, yuk buat cerita ke aku kalau ada masalah atau apapun itu, dan kolaborasi dengan guru BK juga tentunya. Dan puji Tuhannya aku lolos di tahap itu. Terus habis itu lanjut lagi di tahap wawancara. Ini benar-benar bikin aku deg-degan sih. Karena kayak Tuhan, kayak bisa nggak ya? Wawancaranya kalau boleh tahu sama siapa? Wawancaranya tentunya lewat via Zoom, melalui Dewan Juri juga. Jadi Dewan Juri itu menanyakan tentang program kita, kayak apa sih outputnya, inputnya apa. Pokoknya intinya nanyain tentang seputar program kita dan tujuan kita ke depannya itu seperti apa. Dan puji Tuhannya aku bisa jawab, walaupun agak grogi dengan gitar ya. Ya, tetap ya groginya ada Sobat Tutors. Betul. Tapi untungnya aku di tahap itu pas hasil pengumumannya tiba, aku tuh lolos dan tentunya aku bisa bawa nama Kota Mataram dan juga sekaligus Nusa Tenggara Barat melalui ajang ini. Dan for your information guys, ajang ini tuh diikuti oleh 4.000-an peserta dari seluruh 4.000 peserta dari seluruh provinsi provinsi di Indonesia. Betul. Oke. Terus kalau boleh tahu programnya tadi itu kan Aku Didengar gitu ya. Apakah itu hanya untuk teman sekelas aja atau lintas? Mungkin adik kelas gitu. Karena ini mencakup sekolahku SMP Negeri 8 Mataram, yang aku buat programnya yakni Aku Didengar, yang dimana itu kan ruang aman bagi seluruh siswa. Otomatis kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu boleh banget cerita. Dan itu tuh privasinya otomatis terjaga, karena mereka tuh takut kan kalau misalnya cerita, aduh takut kesebar nih, aduh takut bocor nih. Tapi tenang aja, karena aku tuh berkontribusi juga dari lewat guru BK, jadinya masih ada yang ngawasin nih gitu. Iya, kadang siswa itu biasanya takut juga, mau cerita ke guru nih, takut dimarah, takut ada cap negatif misalnya. Tapi kalau sama teman sendiri rasanya lebih senang gitu ya. Iya, interestnya lebih tinggi gitu ya. Oke, terus apa pengalaman yang paling berkesan dari melawan 4.000 orang tadi? Pengalaman yang paling berkesan ya, tentunya itulah tahap terakhir yakni wawancara, dimana aku tuh gugup, grogi, tapi untungnya ada orang-orang yang support aku, mulai dari keluarga, ayah, bunda, emas, terus habis itu dari keluarga besar SMP Negeri 8 Mataram. Yang pertama ada Bu Kepsek, Bu Sulasmi tentunya, love. Terus juga Bu Feby, yakni pembina aku yang ngebimbing aku. Jadi semuanya cukup berkesan sih. Keren banget ya. Kemudian apa sih perjalanan yang didapat? Maksudnya sempat di Jakarta juga ya? Betul. Itu berapa lama? Kalau di Jakarta aku tuh 4 harian Kak. 4 hari. Iya, perjalanan yang paling berkesan ya di Jakarta itu yang pertama tentunya ketemu teman-teman yang super duper keren. Karena itu kan setiap provinsi itu ada 2 perwakilan. Jadinya di situ tuh aku nemuin 72 orang. Itu tuh keren-keren banget teman-temanku tuh. Dan paling berkesannya lagi, aku tuh bisa untuk Bintang Sobat tahun ini itu tuh diajak untuk ke Istana Negara. Wow, keren banget. Iya. Aku aja belum pernah ya Sobat Tutors.
Ya one day lah ya. Keren Amin. banget. Semoga kita bertiga ya. Iya. Oke, lanjut ya. Kita ke Gina. Jadi Gina kemarin sempat ikut Jember Fashion Carnaval ya. Iya. Oke, boleh diceritain sedikit nggak sih Gina di sana sebagai apa? Kemudian awal mulanya bagaimana gitu? Silakan. Jadi aku awal mulanya tuh nggak nyangka juga karena yang dari kontingen ada beberapa dari kontingen Loteng. Karena setiap daerah itu punya kontingen masing-masing. Oke. Karena kemarin terus dari kontingen Loteng ada dikasih tahu yang pembinanya kontingen Loteng kalau di SMP 2 ada yang dapat putri anak. Jadi ditelepon lah orang tua aku sama yang kepala sekolah kemarin. Oke, kemudian Terus waktu di sana itu aku dipakai sebagai apa namanya? Jadi putri anak sih sebenarnya, tapi kayak jadi role modelnya juga. terus ada gaun atau pakaian tertentu nggak sih yang dipakai Kita dari bawa- mereka apa bawa sendiri? Kita bawa kostum masing-masing dari daerah. bawa sendiri. Jadi satu kontingen itu punya satu kostum yang dari daerahnya masing-masing. Oh gitu. Oke. Bagaimana sih suasananya di sana? Kemudian Gina ketemu sama banyak kontingen ya berarti ya? Ya. Coba ceritakan. Aku di sana ketemu banyak kontingen, terus apa namanya Putri Indonesia kemarin ada Harasta, Gisela, terus Agnes Rajeng juga ikut. Iya. Karina Maudi juga yang dari dapat Putri Indonesia tahun ini dia hadir di sana yang bawa kostumnya. Terus juga kita ketemu orang-orang hebat di sana seperti Yam Sawitri nama IG-nya. Sawitri dia berangkat dari bullying awalnya sama juga. Keren. Oke, keren banget ya. Apa sih yang membuat Gina tuh kagum selama berada di sana? Kayaknya wah gitu, keren banget nih ikut ini, ternyata keren banget. Aku berekspektnya kayak wah orang-orang ini hebat-hebat banget. Aku beruntung banget bisa ketemu mereka. Oke, karena nggak semua Iya, sobat karena Puters gak semua orang bisa ketemu mereka dan mereka tuh tergolong orang penting bagi negara lah ya. Terus ada kenalan nggak sih dari provinsi lain mungkin gitu? Banyak. Banyak. Salah satu contohnya Putri Anak Jatim kemarin ketemu di sana juga. Dia jadi yang pakai kostumnya yang pakai baju Inggi Kendra kayaknya kemarin. Keren banget ya pasti Iya, kostum-kostumnya desainnya bagus banget ya. Inggi Kendra. Keren banget ya. Oke, kemudian setelah pulang dari Jember, apa sih? Maksudnya apa sih yang apalagi kan Gina senang banget sama fashion gitu ya. Terus melihat gaun-gaun orang-orang yang mereka pakai itu kira-kira apa sih yang bisa Gina ambil gitu? Kesan pertama aku sih, wah, aku gak terlalu expect banget bakal sebagus dan semudah ini. Tapi kalau emang semewah dan semegah ini juga aku gak terlalu kaget karena Jember Fashion Carnaval ini yang karnaval terbesar, yang kedua atau ketiga di dunia soalnya. Wow, keren Dan yang banget. ikut di sana gak semua orang bisa ikut. Wow. Jadi fisik mental harus siap Ya. gitu ya. Kemudian kalau menggambarkan satu kata untuk event itu, menurut Gina satu kata aja. Keren. Keren banget. Keren banget ya, dua kata ya. Keren banget gitu ya, saking bagusnya. Karena Oke. aku juga gak expect semegah dan Berapa semewah lama itu. di Jember kemarin? Kemarin kita sebenarnya lama di perjalanan sih. Ya, lama Kita di di sana perjalanan ya. cuma 3 hari 2 malam. Oke. Karena Kalau datang- eventnya Hah? berapa? Kalau eventnya berapa lama? Dia 3 hari. 3 hari ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk kalian berdua. Oke, di balik semua prestasi ini, siapa boleh diceritain nggak? Siapa orang yang paling yang paling berjasa lah buat kalian gitu? Kita mulai dari K. Boleh. Menurut aku yang paling berjasa ya di perjalananku itu sebenarnya semuanya berjasa Kak. Karena mereka tuh keren-keren banget. Tapi yang ini aku sebutin 5 aja ya. Iya, banyak banget ternyata ya. Paling berjasa 5 ya. Oke. Yang pertama itu udah pasti Bunda. Bunda tuh bener-bener baik banget. Dia tuh role model aku sih. Bunda. Terus yang kedua ada Ayah. Ayah tuh kayak seneng banget nganter jemput aku, nggak capek-capek. Mau kemana pun tuh gaskan deh. Kemana aja gitu ya. Iya bener. Terus yang ketiga itu ada kakakku. Itu juga kakak cowokku itu tuh benar-benar berjasa di mana dia tuh bantu aku ngedit video juga. Yang keempat ada Bu Kepsek, yakni Bu Guru Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Mataram. Keren banget. Terus yang kelima yakni yang terakhir itu Bu Feby, yakni pembina aku. Oke, yang selalu Gitu. support ya. Yang selalu 5 support orang aku. yang paling support
oke dalam segala situasi ya, Sobat Puter semua. Support system itu penting ya supaya kita tidak cepat down. Oke. Kalau Gina, siapa yang paling besar? Kedua orang tua aku, karena mama juga nggak capean terjemput, sama kayak papa juga. Oke, supportnya dari segala hal, baik itu pikiran, materi, kemudian waktu luang yang pasti ya. Dari buat sekolah juga anaknya. dapat Oke. support banget dari Pak Kepsek. Oke, dari sekolah juga Sekolah support SMP ya. Negeri Dua Praya. Oke, keren banget. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Kalian ini kan pasti pernah gagal kan? Ya dong, nggak mungkin mulus saja. Kayak kelihatannya sekarang kalian ini adalah bintang-bintang gitu ya. Tapi sebenarnya di antara malam-malam, di antara kegelapan, kita nggak ada yang tahu. Iya, jadi yang nggak ada yang tahu. gagalnya, yang susahnya disembunyiin banget gitu ya. Nah, sekarang kita mau tanya ke Gina deh. Pernah merasa gagal nggak sih? Pernah. Karena dulu tuh kan berangkat dari bullying, terus aku pengen ngebuktiin ke orang-orang bahwa aku bisa. Dan aku persiapan putri anak ini juga dari 9 bulan, Oke. kurang lebih 1 tahunan. Dari awal masih aku gendut banget, dekil, dari gak bisa ngomong, gagap gugup banget. Jadi Sampai les sana sini jadinya. iya, oke. Les public speaking, terus model juga catwalknya. Ya. Berarti sebenarnya kalau kita mau itu sebenarnya kita bisa Iya. bersinar gitu ya, Sobat Puter semua. Asalkan kita punya niat. Iya betul. Akhirnya dari tekanan itu Gina berusaha untuk bangkit dan menunjukkan ke orang-orang bahwa dia bisa sampai di titik ini. Keren banget. Oke, kalau Kay. Kalau aku sih pernah ngerasa gagal ya kak. Yang udah aku sebutin di awal tadi, aku tuh pernah ikut event ini, ajang ini. Itu tuh aku gagal di seleksi pertama lagi. Aku gagal, tapi di tahun ini aku memberanikan diri. Aku melawan rasa maluku yang pernah gagal. Aku melawan rasa takut aku sendiri. Dan puji Tuhannya, Tuhan masih kasih kesempatan aku untuk bisa jadi bagian dari Bintang Sobat SMP. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya Sobat Pluters pernah merasa gagal gitu ya, bangkit lagi. Iya. Jangan pernah terus mencoba gitu Iya. ya, mencoba lagi. Benar, Jadi betul. kalau teman-teman gagal terus kalau teman-teman diam Iya. ya udah nggak akan jadi apa-apa nggak akan jadi gitu ya. apa-apa. Tapi kalau teman-teman terus coba lagi pasti akan sampai di titik Jadi ini. pengalamannya gak bakal Iya, berkesan. benar. Oke, benar banget. Kita boleh challenge sedikit ya. Boleh, Oke, boleh. sekarang aku pengen teman-teman angkat tangan ya. Yang lebih suka bangun pagi siapa? Yang suka baca buku? Oke. Aku kurang. Oh, kurang. Senangnya modeling gitu Iya. ya. Yang senang selfie? Centil. Senang banget ya. Iya. Oke. Nah, Sobat Pluter semua, tadi dari games itu ya bahwa teman-teman ini kayak tadi pertama suka bangun pagi gitu ya. Ternyata mereka disiplin banget. Oke, baik. Gina dulu ya. Setelah tingkat nasional ini, setelah di Putri Anak NTB, pastikan akan ke jenjang nasional. Selain itu ada mimpi besar lain nggak sih? Ada. Apa? Aku mau jadi anak yang menginspirasi banyak orang di luar sana, yang bisa membangkitkan rasa ketakutan dan ketidakpercayaan diri mereka untuk bangkit dan terus berjuang tentunya. Oke, itu ya. Kemudian apa sih yang mau Gina bawa untuk mengharumkan nama NTB ini? Yang terpenting aku kan mau berangkat ke ajang nasional, jadi tentunya bawa nama daerah dan nama NTB ke ajang nasional juga. Terus aku kalau semisal Bismillah dapat Putri Anak Indonesia tahun ini, kalau di masa depan aku mau ikut Putri Indonesia. Wow, yang aku impikan dari dulu yaitu Miss Cosmo juga. Wow. Yang biayanya gak kalah besar banget. Iya betul ya. Dari segala hal kita harus banyak Iya. berkorban ya. Keren banget. Oke, kalau Kay, Kalau aku ya, apa target terbesar kompetisi target nasional setelah ini? terbesar ya, aku yang pastinya mau menginspirasi juga teman-teman sebayaku. Aku mau bilang ke mereka kalau kita tuh bisa bersinar loh guys melalui terang kita masing-masing. Nggak harus nunggu Ngikutin besok orang ya, lain. nggak harus ngikutin orang lain. Kita juga bisa ayo majukan diri kita untuk ayo aku bintang lah gitu. Harus Oke. percaya diri. Iya gitu. betul, keren banget. Ternyata percaya diri itu penting sobat Penting Putri banget. semua ya. Penting banget. Oke, sekarang pengen dengar closing statement dari kalian ya. Oke, kita mulai dari siapa?
Oke dulu. Aku closing statement ya. Berarti kayak ngasih apa ya? Iya, apa? Kalian bisa kasih pesan-pesan mungkin buat anak-anak di luar sana yang sebaya kalian gitu ya, yang masih main tanah gitu. Ya, supaya bisa menjadi seperti kalian gitu ya. Oke, halo sobat SMP. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau kalian itu benar-benar keren banget. Kalian tuh harus bisa bersinar. Kalian tuh jangan merasa minder, merasa takut. Jangan pernah merasa begitu ya guys. Karena kalian tuh bisa bersinar melalui terang kalian sendiri. Wow, keren banget kalimatnya. Quotes of the day. Silakan Gina. Oke. Halo semuanya. Jadi aku udah perkenalan diri dari awal tadi. Closing statement aku kan, closing statement dari aku, semoga kalian gak pernah ngerasa minder, tetap percaya diri, dan kalaupun kalian sempet jatuh dan kalian gak mau bangun lagi, udah. Jadi Gitu aja, gak bisa bangkit lagi, berkesan. gak bisa berkembang lagi gitu ya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara gitu ya, penghujung podcast ini. Keren banget anak-anak ini gitu ya, dengan caranya mereka, dengan perjuangan mereka, disiplin mereka, time management mereka, akhirnya mereka ada pada titik ini. Mereka membanggakan semua orang gitu ya, membangkitkan nama mereka gitu ya, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang terang benderang tadi itu ya. Oke, terima kasih untuk Gina dan Kezia yang hari ini sudah menemani episode podcast kita gitu ya. Semoga kalian bisa terus memotivasi anak-anak Indonesia gitu ya, membawa dan terus bertanggung jawab dengan kemenangan kalian gitu ya, agar generasi-generasi berikutnya bisa jauh lebih baik gitu ya. Oke, saya Hafita Malariski pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam semuanya sobat podcast.